Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Puspita Nitya, NIM 2018-0520-110. Saya mahasiswi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi hari ini saya akan mereview sebuah buku yang menarik tentang partai politik dan sistem kepemiluan di Indonesia. Ini adalah bukunya dengan judul Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, mencakup teori, konsep, dan isu strategis. Buku ini ditulis oleh Dr. Muhadam Labolo dan juga Teguh Ilham SSTP. Jadi teman-teman, ada dua isu penting dalam buku ini yang dibahas yang sangat menarik, yaitu tentang partai politik, mulai dari pengertian secara teoritis, kemudian secara sejarah perkembangan, kemudian masuk di sistem kepemiluan Indonesia. Nah, setidaknya di sini ada 5 bab dalam satu buku ini. Pertama tentang partai politik, kedua sistem kepemiluan, ketiga tentang perkembangan partai politik di Indonesia, dan kemudian perkembangan pemilu di Indonesia. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara tentang isi dari buku ini, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa buku ini mengajak kita berpikir dan juga memberikan pengetahuan tentang dua tema yang bukan tema yang sederhana, yaitu tentang sistem politik dan juga kepemiluan. Nah, mungkin kita akan bahas satu persatu setiap babnya. Saya akan mencoba untuk mereview dan juga menjelaskan secara ringkas. Pertama, kalau kita berbicara tentang pengertian partai politik, memasuki bab pertama, bagaimana kalau kita berbicara tentang partai politik. Di buku ini dijelaskan bahwa setiap ahli memiliki pengertiannya masing-masing tentang partai politik itu apa. Nah, artinya di sini banyak sekali pengetahuan, pengertian-pengertian tentang partai politik tergantung oleh ahli itu sendiri. Tetapi setidaknya dalam buku ini mengatakan bahwa terdapat dua garis besar tentang pengertian atau perspektif partai politik itu sendiri. Pertama adalah, sebagian orang berpandangan bahwa partai politik itu dibentuk untuk memperoleh dan mempertahankan suatu kekuasaan politik. Sedangkan pandangan yang kedua mengatakan bahwasanya partai politik itu dibentuk untuk mengontrol jalannya suatu pemerintahan. Artinya teman-teman, di sini bisa kita simpulkan. Buku ini menyimpulkan bahwa suatu partai politik adalah organisasi politik yang resmi dibentuk oleh sekelompok orang dengan kepentingan yang sama untuk menguasai dan mempertahankan suatu kekuasaan melalui pemilihan umum. Nah, dari segala konsep dan juga pengertian dari partai politik, setidaknya ada 3 yang mengatakan bahwasanya konsep partai politik memiliki unsur. Pertama, tentang organisasi politik resmi, aktivis politik, dan juga tujuan politik. Nah, kalau kemudian kita berbicara tentang tipologi partai politik, kembali lagi seperti pengertian partai politik, bahwasanya banyak sekali pengertian-pengertian dari para ahli, tetapi setidaknya secara garis besar terdapat 5 fungsi partai politik. Pertama, tentang rekrutmen politik, kedua, sosialisasi politik, ketiga, komunikasi politik, keempat, pengendali konflik, dan kelima adalah kontrol pemerintah. Nah, 5 fungsi tersebut sudah mewakili dari berbagai fungsi-fungsi yang terdapat pada suatu partai politik itu sendiri. Kemudian nih, kalau kita berbicara tentang sistem kepartean merupakan pola perilaku dan interaksi di antara sejumlah partai politik dalam suatu sistem politik di negara tersebut. Nah, di sini teman-teman perlu diketahui bahwasanya sistem kepartean dibedakan 2, yaitu pertama menurut jumlah partai politik, kedua menurut jarak ideologi antar partai politik. Kalau kita berbicara tentang sistem kepartean berdasarkan jumlah partai politik, di buku ini menyebutkan setidaknya ada 3 sistem kepartean, yaitu partai tunggal, sistem duipartai, kemudian sistem multipartai. Sedangkan kalau kita berbicara tentang jarak ideologi antar partai politik, di sini ada pluralisme sederhana, pluralisme moderat, dan juga pluralisme ekstrim. Nah, itu adalah sistem kepartean di Indonesia. Sekarang kita beranjak ke bab selanjutnya, teman-teman. Bab selanjutnya menjelaskan tentang sistem atau pemilihan umum di Indonesia. Kalau kita berbicara tentang pemilihan umum atau pemilu, istilahnya merupakan salah satu bentuk implementasi dari demokrasi yang saat ini dianut oleh bangsa Indonesia. Nah,
kalau kita kemudian bertanya apa sih sistem pemilihan umum ini? Sistem pemilihan umum ini sendiri adalah suatu sistem yang dianut oleh Indonesia untuk mendapatkan dan menentukan kekuasaan politik di Indonesia. Nah, fungsi pemilu itu sendiri ada beberapa, teman-teman. Pertama yaitu menentukan pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah. Ketiga, menjadi barometer dukungan rakyat kepada penguasa itu sendiri. Keempat, sebagai sarana rekrutmen politik yang dianut oleh Indonesia. Kelima, alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat. Itu adalah 5 fungsi-fungsi pemilihan umum menurut Ross and Mosawir. Nah, kemudian kawan-kawan, kalau kita berbicara tentang apa sih tujuan dari pemilu itu sendiri, buku ini memuat bahwa menurut Ramlan Surbakti, setidaknya bisa mewakili dari ahli-ahli lainnya adalah pertama, mekanisme untuk menyeleksi pemimpin pemerintahan dan untuk alternatif kebijakan umum. Kedua, yaitu sebagai mekanisme pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada Badan Perwakilan Rakyat. Dan ketiga adalah sarana mobilisasi atau penggalangan dukungan rakyat terhadap negara atau suatu penguasa itu sendiri. Nah, itu adalah beberapa hal yang terkait pemilu yang dibahas dalam buku ini. Kemudian kalau kita bergeser ke bab selanjutnya adalah perkembangan partai politik di Indonesia. Kalau kita berbicara tentang perkembangan partai politik, di sini cukup panjang karena pada masa di sini setidaknya dibagi 3, yaitu partai politik pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, kedua partai politik pada masa Orde Baru, dan ketiga adalah partai politik pada masa Orde Reformasi. Kalau kita berbicara tentang pada masa demokrasi liberal, yaitu tahun 1950 hingga 1959, dan demokrasi terpimpin 1959 hingga 1965, perlu diketahui bahwasanya ini mengalami pasang surut yang begitu dinamis, karena pada masa demokrasi liberal inilah Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang parlementer, di mana pengaruh partai politik terhadap jalannya pemerintahan sangat luar biasa, kawan-kawan. Di sini sehingga pada demokrasi liberal itu pasang surut sangat terasa pada pemilu dan juga partai politik. Tercatat di buku ini bahwa selama kurun waktu 1950 hingga 1959 terdapat 7 kali pergantian kabinet, teman-teman. Nah, pada saat itu, pada masa demokrasi liberal dan terpimpin, Indonesia menganut sistem multipartai. Disinilah terjaring atau ikut sertanya banyak sekali partai pada pemilu pertama. Perlu diketahui bahwasanya di sini mengatakan bahwa pada demokrasi terpimpin telah berhasil diselenggarakan pemilu